Selanjutnya, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya yang berkaitan dengan programnya ya. Sebenarnya ini idealnya dilakukan 9 hari sebagai bentuk dari karantina mendapatkan beasiswa. Ya, jadi konteksnya semoga dengan mengikuti proses selama 9 hari gitu, teman-teman siap meraih kesempatan studi lanjut di luar negeri, khususnya yang S2. Memasuki topik yang terakhir, persiapan dan strategi menghadapi wawancara. Sebenarnya ini apa ya, semacam materi yang banyak ya dipertanyakan atau banyak menjadi rasa penasaran bagi mereka, terutama yang belum tahu sebenarnya wawancara beasiswa itu seperti apa, atau bahkan yang mungkin gagal. Jadi beasiswa itu sebenarnya, wawancara itu di memperoleh beasiswa ini idealnya gimana ya? Harusnya tidak ada yang benar dan salah, tapi pasti ada parameter yang diukur. Nah, itu yang kemudian harusnya bisa kita temukan atau kita bisa rasakan, dan akhirnya di saat nanti wawancara beasiswa itu memberikan impression ya yang bagus di para juri atau para reviewer. Nah, nanti orientasinya masih sama, yaitu untuk mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Jadi kita mulai ke materi nih. Nah, konteks wawancara itu di konten ini ya dibedakan menjadi 3 step. Yang pertama pre, wawancara, kemudian post. Jadi pre itu maksudnya sebelum ya, pre wawancara, wawancara dan pas wawancara. Nah, di pre wawancara ada yang harus disiapkan, yaitu 3 hal utama sebenarnya. Jadi penampilan, mental, dan berlatih. Karena ketiga ini itu mempengaruhi satu sama lain sebenarnya ya. Yang paling mudah disiapkan adalah penampilan. Idealnya mereka yang melakukan wawancara beasiswa dengan asumsi offline biasanya ya, itu menggunakan kelengkapan pakaian maupun berpakaian dengan sopan dan rapi. Dan harapannya teman-teman yang menyaksikan video ini juga bisa ya untuk semacam mempersiapkan diri ya, bagaimana sih berpenampilan yang rapi gitu. Nah, itu referensinya banyak sekali, banyak di internet, teman-teman bisa mengakses itu. Yang kedua itu adalah mental. Ya, mental itu berarti bagaimana teman-teman mengkondisikan sisi psikologis teman-teman untuk siap ya, nggak grogi, santai, namun tetap serius, namun juga tetap santai ya. Nah, ini mental yang harus disiapkan. Karena biasanya kalau mentalnya kacau nih, itu berpenampilan sebagus apapun juga pasti akan semacam tidak ada artinya gitu. Pun sebaliknya, berpenampilan sudah bagus, mentalnya kacau, jadi ya itu saling melengkapi. Nah, bagaimana kemudian agar bisa memiliki mental yang bagus, itu seharusnya bisa dipersiapkan, yaitu dengan cara berlatih. Mencari referensi, bertanya kepada teman-teman yang sudah lolos beasiswa misalnya, atau gagal bahkan, apa sih yang ditanyakan di wawancara, kemudian bagaimana caramu menjawab. Nah, harusnya bisa ya dilatih. Nah, ini semua 3 elemen di wawancara yang harus disiapkan. Jadi, saat kemudian bisa berlatih dan sudah siap dengan latihan-latihannya, itu bisa membuat mental yang bagus. Oh, pede nih, percaya diri untuk wawancara. Nah, didukung dengan penampilan yang menarik dan rapi pun sopan, maka akan semakin bisa dikatakan gitu ya, itu akan semakin siap. Nah, jadi kuncinya ini akan menjadi ke siap. Seperti itu. Nah, setelah siap, maka ya praktek otomatis atau apa namanya, terapannya seperti apa gitu ya. Setelah siap wawancara berarti kan. Maka wawancara sebenarnya hanya tentang proses bagaimana kamu menjawab jawaban dari pewawancara dengan jujur ya, itu penting. Kemudian percaya diri ya, dengan jawaban yang memang ideal atau memang meyakinkan dengan argumen. Jadi sebenarnya sesederhana itu, namun saat kemudian diterapkan di tataran terapan atau nyata ya, itu sebenarnya tidak mudah ya. Pun bagi saya ya yang memberikan konteks ini, berbagi pengalaman ini itu tidaklah mudah gitu ya. Nah, yang harus dipersiapkan adalah dalam konteks wawancara ini
ya. Itu adalah mental yang sudah siap tadi, yaitu jujur dan percaya diri, siap nih. Nah, kemudian itu diimplementasikan dengan cara menjawab, berargumen dengan bagus, maka menjawab dengan baik dan bagus di proses wawancara itu akan terwujud. Nah, setelah itu jangan berharap atau jangan merasa setelah wawancara selesai. Teman-teman tetap harus berdoa, tetap harus bertawakal, diserahkan semua ke Tuhan, dan evaluasi apapun rasanya. Misalkan rasanya adalah saya kayak nggak lolos deh. Evaluasi kenapa? Kayaknya saya lolos deh karena tadi jawabannya bisa dijawab dengan baik, ada tanda-tanda juri dan kemudian apa namanya wawancara itu merespon dengan baik, mengapresiasi. Nah, itu yang harus dievaluasi sehingga teman-teman nantinya bisa memberikan semacam pembelajaran atau pengalaman baru ke teman-temannya yang belum gitu. Itu akan menjadi apa ya, semacam ilmu yang bermanfaat ya untuk banyak orang gitu. Entah gagal ataupun berhasil. Mari kita mulai dalami dengan konteks penampilan nih. Penampilan itu identik dengan konteks bukan bersolek ya, kalau perlu bersolek atau berdandan bukan, tapi lebih kepada rapi biasanya, sopan gitu ya, dan umum lah gitu. Kecuali itu jika misalkan dia seniman, mungkin dia punya rasa percaya diri yang lebih besar sehingga ya apa namanya berperilaku atau berpenampilan seperti seniman gitu. Nah, itu mungkin case-case tertentu ya yang mencerminkan jati diri atau bidangnya mereka gitu. Nah, namun kalau sudah ada aturannya, ya berpenampilan rapi dan sopan atau sudah ditentukan bajunya putih, bawahnya hitam, ya sudah ikut saja aturannya itu lebih aman gitu. Mental yang dibentuk sebenarnya tidak serta-merta langsung jadi mental itu jadi bagus. Mental itu harus disiapkan dengan apa? Dengan masa lalu yang sudah dilewati sebenarnya itu modal utama ya sebenarnya. Nah, bisa dibentuk dari kebiasaan berorganisasi misalnya, mengelola kelas, jadi ketua kelas, kemudian sering berdiskusi dengan temannya, kemudian berbagi ilmu atau sharing atas apa yang dibaca. Sebenarnya mental-mental seperti itu ya, yang terbuka. Nah, apakah ini tidak terbuka atau tidak kemudian menjadi peluang yang bakal jadi bumerang bagi mereka yang introvert misalnya? Enggak juga. Bisa jadi introvert juga bisa pick up dengan argumen yang bagus. Jadi mental itu tentang kebiasaan, maka itu harus dilatih kalau memang tidak biasa melatihnya. Nah, biasanya makanya bagi mereka yang organisatoris, ya S1-nya banyak kegiatan, banyak keterangan dengan dosen, seharusnya mentalnya lebih bagus gitu dibanding yang enggak. Nah, yang enggak, maka harus berlatih kan gitu. Nah, gimana kalau yang sudah mentalnya bagus? Tetap saja dilatih. Kayak itu tadi, kadang beda case, beda rasa. Sudah menjadi presiden BEM misalnya, atau menjadi menteri di BEM, atau jadi ketua suatu organisasi di internal kampus. Nah, itu belum tentu loh waktu kemudian berhadapan dengan reviewer atau wawancara bagus. Nah, biasanya juga mentalnya naik turun tuh. Nah, maka intinya harus berlatih sebelum melakukan wawancara.